اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Front TV sekalian. Saya Refli Harun. Pertama-tama saya mengucapkan kalau bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kalau kita mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, kita harus mengucapkan hal seperti itu karena segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi soal yang terkait dengan Habib Rizik Syihab, saya punya perspektif sendiri, yaitu perspektif hukum. Saya dari awal mengatakan harusnya soal-soal kerumunan, petamburan, megamendung di Bandara Soekarno-Hatta tidak perlu didekati dengan pendekatan tindak pidana atau pendekatan pidana. Kenapa begitu? Karena pelanggaran yang dilakukan itu bukan jenis pelanggaran yang berat dari sisi pidana, yang ancaman hukumannya misalnya lebih dari 5 tahun. Kalau digunakan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ancaman hukumannya cuma 1 tahun saja. Dan itu pun tidak perlu dikenakan kepada Habib Rizik dan siapapun, termasuk 5 yang lainnya, termasuk juga Ketua Umum FPI Kiai Haji Sobri Lubis. Kenapa begitu? Karena yang paling penting dari kita setelah terjadinya kerumunan adalah bagaimana kita mengatasi dampak atau eksesnya post factum. Kalau memang terjadi klaster baru misalnya, ya itu dulu yang harus kita selesaikan masalahnya. Kalau tidak terjadi ya sudah. Tapi kan ini sepertinya dipaksakan untuk terus didekati melalui tindak pidana. Bahkan Habib Rizik disangka ya dengan pasal lain, yaitu pasal KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 160 dan 216 yang menurut saya tidak pada tempatnya, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena pasal 160 itu tentang penghasutan, di mana dampak atau akibat dari penghasutan tersebut ada orang lain itu yang melakukan tindak pidana. Jadi ada kausalitas sebab akibatnya. Nah, dalam konteks ini orang kan akan bertanya, apa hasutannya? Apa yang dihasut oleh Habib Rizik? Lalu siapa yang terhasut? Lalu orang yang terhasut itu melakukan tindak pidana apa? Nah, ini saja sukar untuk melihat hubungan kausalitasnya. Jadi sangat dipaksakan. Karena itu menurut saya memang penggunaan pasal 160 KUHP itu adalah upaya untuk menahan Habib Rizik. Karena kalau tidak dikenakan pasal 160 KUHP, tidak boleh ditahan karena ancaman hukumannya cuma 1 tahun saja. Jadi pemirsa Front TV sekalian, saya mendukung upaya pra-peradilan. Karena menurut saya memang penersangkaan, penangkapan, memang dalam tanda kutip penangkapannya karena yang bersangkutan datang duluan sesungguhnya. Dan penahanan Habib Rizik menurut saya itu sudah di luar logika hukum yang saya pahami. Mudah-mudahan pra-peradilan independen mampu membebaskan Habib Rizik dan menyatakan bahwa proses penersangkaan dan penahanan oleh pihak aparat keamanan, oleh pihak penegak hukum keliru. Mudah-mudahan keadilan, kebenaran tetap tegak di bumi Indonesia yang kita cintai bersama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.